Salam Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan karena sudah mempertemukan kita di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sama-sama puji Tuhan dari Hymnos nomor 5. Puji pada Tuhan, kita nyanyikan kedua baitnya. Sekali lagi dari Hymnos nomor 23 di Kalvari kita nyanyikan ketiga baitnya, dan pada yang bait ketiga saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Dulu tak curi
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan di awal ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya ibadah kita boleh terlaksana oleh karena pimpinan daripada Allah Bapa, dengan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan diri bagi kita, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Ia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini dan mencurahkan berkat-Nya demikian. Kasih daripada Allah Bapa, pertolongan kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus melimpah dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, dengarlah sabda pembukaan pada pagi hari ini yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 23, berbunyi demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menanggapi sabda pembukaan ini dengan memuji Tuhan. Pujian himnos nomor 57, nama Yesus berkumandang, kita nyanyikan 2 bait. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam hidup kita
ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah kita menjadi orang yang tawar hati. Untuk itu, Tuhan menegur dan mengingatkan kita melalui firman-Nya yang terambil dari Amsal pasal 24 ayat 10 berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu mari kita datang di hadapan-Nya, meminta pengampunan dan mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan kepala tertunduk. Kami datang untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Salah satunya adalah kami menjadi orang yang tawar hati. Tuhan, ampunilah kami. Untuk itu kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu dan dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami beroleh pengampunan daripada-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita akan menerima pengampunan daripada Tuhan, maka dengarlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 berbunyi demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Oleh karena kasih Allah yang besar, kita beroleh pengampunan dan kemurahan Tuhan, yaitu melalui darah-Nya di atas kayu salib. Pujian himnos nomor 116, Kenalkah Kau Cinta Allah, kita nyanyikan 3 bait. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Benarkah kau cinta Allah sepenuh di hatimu? Sudahkah penuh Roh Suci? Yesus datang mempermandikan kau dengan roh api, hidupmu jadi suci. Yesus memberi cintanya dalam hatimu, kalau kau serahkan atas misbah senam dirimu. Yesus penuhi kau dengan cinta murni, asal kau serahkan diri. Bawalah beban dosamu di kaki Tuhan Yesus, datang dengan susahmu. Serahkanlah senang dirimu dalam tangan Kristus, agar gemar hatimu. Yesus memberi cintanya dalam hatimu, kalau kau serahkan atas misbah senam dirimu. Yesus penuhi kau dengan cinta murni, asal kau serahkan diri. Kemurahan Tuhan Allah tidak dapat diduga, firman-Nya tetap teguh, akan dipenuhkannya dengan api Roh Kudus setiap jiwa yang haus. Yesus memberi cintanya dalam hatimu, kalau kau serahkan atas misbah senam dirimu. Yesus penuhi kau dengan cinta murni, asal kau serahkan diri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri
agar bisa fokus dan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya melalui apa yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena kasih Tuhan, kami menerima pengampunan itu bagi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kiranya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati dan mampukan hamba-Mu dalam memberitakan firman. Berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Berkati kami semua dan jauhkanlah kami dari segala godaan yang membuat kami tidak menjadi fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajar kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Semua sehat? Ya, puji Tuhan. Melihat senyumnya Bapak Ibu itu meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi yang datang ke sini yang meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong ada? Gak usah unjuk tangan, nanti ketahuan. Ada yang sudah tinggalkan rumah dalam keadaan kosong? Ada ya? Ya, ada beberapa. Yang tinggalkan rumah masih ada orang di rumah, saya nggak tanya. Yang sudah tinggalkan rumah tadi dalam keadaan kosong, kira-kira hatinya sudah aman ya? Setelah saya ngomong ini pasti kepikiran, itu tadi keran air sudah dimatiin belum ya? Kompornya udah dimatiin belum ya? Pintunya udah dikunci belum? Jendelanya gimana ya? Ada yang sempat kepikiran itu ketika saya ngomong ini? Oke, berhenti Bapak Ibu, stop. Ya, nanti kalau kita kepikiran di sana, nanti kita nggak dapat apa-apa yang di sini, betul ya? Baik, kita akan bersama-sama konsentrasi untuk dengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8, saya bacakan untuk kita.
Bapak Ibu boleh mengikuti di slide yang sudah ada. Begini firman Tuhan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Firman Tuhan yang kita bacakan hari ini sudah cukup jelas. Saya pikir tanpa saya khotbahkan pun Bapak Ibu bisa mengerti kalimat ini. Betul ya? Apa yang dituliskan ini adalah kalimat yang benar-benar kita bisa pahami dan kita bisa mengerti. Maka saya berharap ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, kita bisa mengikutinya dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita hari ini adalah ujian iman. Makanya tadi kenapa di awal saya bertanya, ada yang meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong? Bapak Ibu ada yang senyum-senyum. Mungkin mengatakan dalam hati, iya tadi saya sudah tinggalkan tapi saya nggak tahu aman atau tidak. Begitu ya. Ini hanya ujian kecil saja. Saya yakin kita tinggalkan rumah kita karena satu tujuan yang jelas, kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Betul ya? Betul Bapak Ibu ya? Kita bukan datang ke sini untuk bertemu Kak Cahaya misalnya, kangen. Atau untuk bertemu teman-teman yang lain karena rasa kangen, tidak. Tapi memang satu hati kita semua bersama bahwa kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi di belakang biarlah terjadi. Mau rumah kosong, mau rumah berisi, semua akan baik-baik saja. Tuhan ada bersama dengan yang di sana dan yang di sini. Amin ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ujian iman. Kita akan belajar beberapa hal dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Ada beberapa kata yang mungkin nanti akan saya ulang-ulang dan terus akan saya bicarakan kata ini. Mulai dari kata ujian. Ujian. Bapak Ibu tahu ujian ya? Tahu lah. Yang sudah pernah sekolah yang dari SD, TK, SMP dan seterusnya pasti tahu namanya ujian. Ada ujian tertulis, ada ujian lisan. Tapi ada ujian satu lagi, ujian kehidupan. Nah, itu yang sering kita hadapi setiap hari. Ujian adalah cara terbatas untuk mengukur kemampuan seseorang. Itu ujian. Kemudian iman. Oh, saya tahu semua Bapak Ibu mengerti iman. Karena kita semua punya iman. Amin. Apa itu iman? Iman, suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang berpusat kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita yang percaya demikian, kita beriman. Itu iman, keyakinan. Lalu ada pencobaan.
Nah ini yang jarang, kalau bisa kita mau menghindar dari kata ini. Pencobaan, cara atau proses mencoba, itu pencobaan. Lalu ada kata bimbang. Karena di teks ini tadi kita baca, ada kata bimbang. Apa itu bimbang? Merasa tidak tetap hati, kurang percaya, ragu-ragu, khawatir, itu bimbang. Dan satu lagi yaitu tekun, bertekun. Apa itu tekun? Suatu keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh. Bertekun sama dengan rajin, bertekun sama dengan tuntas dalam melakukan sesuatu. Bertekun sama dengan bersabar, bertahan, menanti dengan sabar. Itu bertekun. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks yang kita bacakan tadi, iman dan hikmat, tema kita ujian iman. Maka kata-kata ini akan kita temukan beberapa kali. Memang saya yakin dan percaya, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada satupun di antara kita pada saat ini mau atau di dalam doanya berdoa, Tuhan berikan saya ujian, Tuhan berikan saya pencobaan, atau Tuhan berikan saya penderitaan. Ada yang berdoa demikian? Saya yakin dan percaya semua kita sepakat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi jauhkan kami daripada yang jahat. Semua orang tidak mau yang namanya penderitaan. Siapapun itu. Semua kita maunya apa? Kita mendapatkan berkat. Kalau bisa melimpah. Kita hidup bahagia, ada rasa nyaman, aman, tentram. Itu yang kita harapkan. Dan bahkan di dalam doa kita doakan demikian. Mohon kepada Tuhan. Betul? Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Bapak Ibu dan Saudara, ternyata di dalam Alkitab tidak dikatakan demikian. Di dalam Alkitab ada satu kalimat yang tadi barusan kita bacakan. Di ayat 2 itu dikatakan apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa kebahagiaan Bapak Ibu? Jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini yang sulit. Menjalani hidup maunya kita yang baik-baik saja, yang lurus saja. Tapi kenyataannya Tuhan bilang, berbahagialah, anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita harus mengerti pencobaan di sini maksudnya lebih mengarah kepada ujian iman. Berbahagialah. Bapak, Ibu dan Saudara, memang ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Di sini saya catat bahwa ujian itu biasanya Tuhan yang lakukan untuk kita. Tuhan selalu menguji kita. Tapi kalau pencobaan itu munculnya dari si iblis. Tuhan tidak pernah mencobai. Jangan seorang pun menganggap bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Tapi kalimat berikutnya dikatakan bahwa keinginan kita lah yang membawa kita jatuh dalam pencobaan dan kemudian mengikat kita sehingga itu melahirkan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Bapak Ibu tahu, masih ingat kisahnya Ayub? Ayub yang berkeliling, Tuhan kan tanya dari mana mengelilingi dunia, gitu ya. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Oh iya, saya lihat. Kan dia cobai waktu itu. Tujuannya apa sih?
Kalau pencobaan datangnya dari iblis, ujian dari Tuhan. Lalu ada sifatnya, nanti ada tujuannya. Kalau iblis mencobai, tujuannya itu adalah untuk menghancurkan, sifatnya untuk menghancurkan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan. Supaya ketika dia mencobai Ayub, Ayub jatuh dalam perangkapnya, kemudian ia meninggalkan Tuhan. Tuhan menguji Ayub. Justru pencobaan yang direncanakan oleh iblis itu Tuhan pakai sebagai ujian. Jadi ini sekaligus pencobaan dan ujian berjalan yang dihadapi oleh Ayub. Tuhan izinkan itu sebagai ujian bagi Ayub, supaya kemudian dia lihat apakah Ayub itu bertahan, tekun di dalam imannya atau tidak. Jadi tujuannya Tuhan adalah membangun, bukan menghancurkan. Berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya apa? Kalau iblis mencobai, maka dia selalu bertujuan supaya orang yang berhasil jatuh dalam perangkapnya kemudian melawan Tuhan, kemudian menjadi seterunya Tuhan. Orang itu kemudian binasa, menjadi temannya dia. Itu hasilnya. Tapi kalau Tuhan menguji, tujuannya apa? Hasilnya apa? Ketika orang bertahan, dia telah dibangun dengan kuat, dia akan memuliakan Tuhan. Dia akan takut akan Tuhan. Dia akan mengasihi Tuhan. Hasil akhirnya dia akan selamat, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu ujian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan ini selalu aja sampai hari ini kita alami. Dan Tuhan memang mengizinkannya. Kadang Tuhan pakai sebagai ujian untuk kita. Bagaimana kita bertahan dan bertekun di dalamnya. Yesus pernah dicobai oleh iblis. Bapak Ibu masih ingat ya? Di padang gurun? Itu Yesus. Tuhan sebagai manusia pun dicobai oleh iblis. Pertama dibilang apa? Jadikanlah batu itu menjadi roti. Kebutuhan jasmani. Jatuhkanlah dirimu dari bait suci ini. Engkau tidak akan, kakimu tidak akan sampai terantuk, sampai jatuh, sampai kena batu. Ada malaikat yang akan mengangkat engkau. Iblis, semua ini kuberikan padamu. Semua yang dilihat matamu, semua harta dan kekayaan ini kuberikan padamu. Tapi syaratnya apa? Sembah aku. Yesus bilang apa? Oke? Atau justru Yesus bilang apa? Enyahlah iblis. Yesus sebagai manusia juga diuji. Dicobai oleh iblis. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada yang diuji dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Masih ingat Abraham? Ya, Abraham diuji imannya. Dia punya anak satu-satunya yang sangat dia kasihi, tapi Tuhan mau melihat. Dia bertahan, dia lebih memilih anak yang dia kasihi atau memilih taat kepada Tuhan. Dan ternyata dia teruji. Itu sebabnya Bapak Abraham dikenal dengan Bapak orang beriman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini adalah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita alami, kita jalani bersama dengan Dia. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa Bapak Ibu? Ketekunan. Kenapa kita harus tekun? Di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ada kata apa?
bertekunlah, bertekunlah. Ini perintah Bapak Ibu. Harus kita bertekun. Supaya kita tidak menjadi tergesa-gesa. Kita menjadi terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan ketika kita menghadapi situasi yang buruk, situasi yang sulit sekalipun. Bertekunlah. Sadari apa yang sedang terjadi. Ini cobaan, ini ujian. Kalau cobaan jangan sampai tergoda, jangan sampai jatuh. Kalau ujian harus dihadapi, harus kuat, harus dilewati. Kenapa kita harus tekun Bapak Ibu? Selain ini adalah suatu kewajiban dan perintah untuk kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bapa telah memberikan teladan sempurna bagi kita bagaimana ia tekun sebagai manusia. Ya, Tuhan Yesus sebagai manusia ketika ia datang ke dalam dunia, ketika ia menanggung hukuman dosa, dia telah melakukannya dengan tekun. Tidak dengan terpaksa, tapi dengan tekun, dengan sabar. Ia mau disalib, ia mau mati untuk kita. Itu teladan untuk kita. Dan itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Tuhan mau mati untuk menggantikan kita supaya kita kemudian selamat. Kita bertekun menjalani kehidupan ini supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kalau Tuhan Yesus menjadi teladan sempurna, maka kita tidak punya alasan untuk tidak bertekun dalam menjalani hidup ini. Bertekun dalam hal apa Bapak Ibu? Bertekun dalam hal penderitaan. Bertekun di dalam ujian iman. Mungkin ada banyak, kita tidak tahu, macam-macam bentuk ujian iman yang Tuhan izinkan bagi kita. Termasuk saat ini, mungkin kita sedang begitu merasa tidak kuat, tidak sehat. Tapi kita mau memaksakan diri untuk datang beribadah. Mungkin kita sedang menahan ngantuk. Betul ya, ada yang ngantuk Bapak Ibu? Kita menahan ngantuk. Ini juga ujian. Kita bertekun. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa sih kita harus diuji oleh Tuhan? Kita diuji kemudian di ayat 3 dikatakan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita sudah tekun. Pertanyaannya kenapa sih kita harus ini diuji? Kalau kita anak-anak Tuhan harusnya kan tidak perlu diuji. Anak itu harusnya disayang terus. Bapak Ibu pernah menguji anak-anak di rumah? Anak-anak di rumah pernah diuji belum? Dulu waktu kecil kami sering diuji. Diuji apa? Waktu kecil itu semua makanan ditaruh di meja, begitu ya. Diuji siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar, gitu ya. Kadang anak-anak kesabarannya setipis tisu. Asal sudah lihat langsung saja. Bapak Ibu dan Saudara, kita diuji. Melalui ujian iman, Tuhan mau menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya. Ia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ia memberi kita ujian iman supaya kemudian kita merasakan kasih-Nya. Kalau kita menjalani hidup tanpa ujian seperti jalan tol, terus tanpa ada tantangan, kita tidak akan mengerti dan tidak akan pernah tahu apa itu jalan setapak. Tapi Tuhan izinkan kita melewati entah jalan berbatu, jalan berkerikil, supaya kita mengerti ada perjuangan di sana. Ada usaha di sana yang kita lewati. Dan kita tidak sendiri. Ketika kita melewatinya, kita merasakan ada Tuhan yang menolong,
ada Tuhan yang memimpin mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan mau uji kita. Ujian iman. Melalui ujian iman Bapak Ibu dan Saudara, Allah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Sekali lagi, melalui ujian iman Allah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Ketika kita tekun menghadapi ujian itu, kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kristus sedang berkarya dan mengerjakan sesuatu bagi kita yang kemudian mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita diuji, kesetiaan kita diuji, iman kita dimurnikan melalui penderitaan, supaya kemudian kita muncul sebagai seorang pemenang. Supaya kemudian kita pada akhirnya memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Dia. Lalu Bapak, Ibu dan Saudara, bagaimana kita bertekun di dalam iman kita? Bertekun di dalam ujian iman. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7, di situ dikatakan juga ayat 8, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bagaimana kita bertekun Bapak Ibu? Di sini diumpamakan seorang petani. Petani kalau menanam tanaman tidak langsung panen, betul ya? Butuh proses, butuh waktu. Kalau ia melakukannya dengan baik, ia mendapatkan hasil. Tapi kalau dia membiarkannya dan tidak merawat, mengabaikan tanaman itu, tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, butuh proses, bersabar. Bertekun di dalam ujian iman, kita belajar daripada para nabi dan para rasul. Ada berapa banyak nabi dalam kitab Perjanjian Lama? Ada berapa banyak rasul dalam kitab Perjanjian Baru yang telah tekun di dalam imannya? Banyak. Bahkan sampai mati pun mereka tetap tekun di dalam ujian-ujian iman. Ada yang mengakhiri hidupnya tidak normal, ada yang dibunuh, ada macam-macam. Rasul mati dengan tidak wajar. Tapi itu mereka jalani, mereka tekuni, tidak ingkar, tetap setia sampai akhir. Seperti Ayub Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah sampaikan Ayub, dia telah tekun di dalam ujian itu. Ia lewati, dia hadapi. Pada akhirnya Ayub bilang apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub yang berkata demikian. Dia berkata dengan iman. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu jalan hidupnya. Kalau Tuhan uji dia, ia akan timbul sebagai seorang pemenang, seperti emas. Abraham juga demikian. Dia telah tekun di dalam ujian imannya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah selain kita belajar dari tokoh-tokoh ini sebagai teladan kita, yang kedua adalah berdoa. Kita harus berdoa. Kita harus berserah kepada Tuhan. Di ayat Yakobus pasal 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada di antara kita sedang memiliki pergumulan berat, baiklah ia berdoa. Bingung di dalam mengambil keputusan, baiklah ia berdoa. Bimbang dalam menjalani kehidupan, baiklah ia berdoa. Berdoa memohon hikmat kepada Tuhan.
supaya jangan bimbang, supaya jangan khawatir. Ayat 5, Yakobus pasal 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan keyakinan, dengan suatu kepercayaan bahwa apa yang saya mohonkan, saya percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Maka di ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini, entah apapun pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi, entah dalam pekerjaan, kesehatan kita, entah karena dalam keluarga kita, pergumulan dalam banyak hal, semua itu kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, dengan yakin, dengan iman, dan jangan bimbang. Mohonlah hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita ketetapan hati, keputusan apa yang harus kita ambil di dalam menjalani hidup. Tetapkan hati pada Tuhan, setia, percaya kepada pertolongannya. Dengan iman kita memohon kepada Dia. Di kalimat terakhir, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita berdoa bimbang, maka apa yang kita percayai, apa yang kita doakan, hasilnya juga akan membuat kita bimbang antara iya atau tidak. Kita berdoa, Tuhan tolong, hari ini saya menghadapi ujian yang berat. Hari ini saya benar-benar menghadapi dilema. Tapi di dalam doa kita bimbang. Kira-kira Tuhan jawab atau tidak ya? Setelah amin, lalu kita membuka mata, kira-kira sampai selesai kita terus bertanya, kira-kira Tuhan jawab atau tidak ya? Dan dia tidak akan pernah tenang sekalipun ia sudah berdoa. Kalau berdoa dengan iman, yakin, serahkan pada Tuhan, sudah yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Dia akan tenang, kita akan tenang. Bapak Ibu pernah mengalami banyak pergumulan, berdoa kepada Tuhan, setelah didoakan, setelah diutarakan dengan sepenuh hati, dengan iman, merasa lega? Merasa lega atau tidak? Itu karena dengan iman kita berdoa, dengan yakin. Tapi ketika kita berdoa dengan khawatir, dengan bimbang, setelah doa pun kita masih khawatir. Sekali lagi Bapak Ibu, berdoalah, mohon hikmat kepada Tuhan, supaya ketika dalam kita menghadapi pergumulan hidup, kita tidak perlu khawatir. Kita yakin Tuhan pasti menolong. Terakhir Bapak Ibu, kita bertekun dalam ujian iman, jangan dengan sungut-sungut. Kalau sungut-sungut, kita akan mencari siapa yang salah. Dan pada akhirnya kita yang benar. Tidak pernah kita mengoreksi diri. Yakobus menyampaikan kepada jemaat yang tersebar di berbagai tempat, kepada 12 suku Israel. Dimanapun mereka berada, dia katakan, supaya mereka senantiasa tekun di dalam ujian iman, jangan bersungut-sungut. Karena kalau bersungut-sungut, mereka tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Mereka hanya akan sibuk mencari siapa yang salah,
siapa yang benar. Mereka akan menjadi hakim atas diri mereka sendiri. Lalu pertanyaan terakhir Bapak Ibu, sampai kapan kita akan bertekun dalam ujian iman? Kalau mungkin ada jawaban, kalau saya katakan sampai hari ini mungkin kita bisa senang ya. Puji Tuhan akhirnya berakhir. Tapi kenyataannya jawabannya bukan itu. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai Tuhan datang. Ada yang tahu kapan Tuhan datang? Gak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu. Gak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Maka sebelum Tuhan datang, ujian iman kita akan terus berjalan. Sampai Ia datang, maka semua akan berakhir. Siapa yang bertahan, mendapatkan hasilnya. Siapa yang bertekun, menikmati hasilnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir bagi mereka yang bertahan dalam penderitaan, yang bertahan bertekun dalam ujian iman adalah berbahagia. Di ayat 2, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagia Bapak Ibu. Ayub happy ending, betul ya? Ayub setelah bertahan dalam ujian iman, apa yang ia alami? Oh, dia mengalami berkat Tuhan, bahkan berkelimpahan. Tuhan menolong dan memberkatinya karena ia telah bertekun, bertahan sampai akhir. Biarlah kita berbahagia, kita yang bertekun di dalam ujian iman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ada dua hal, dan nanti saya akan sampaikan satu kesaksian selama saya pulang ke Nias. Dua hal ini, yang pertama Bapak Ibu, marilah kita tekun dan bersabar dalam ujian iman dengan tetap berdoa, teguhkan iman dalam Tuhan, tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, apa yang harus kita hadapi, tapi yang pasti kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Ia menyertai kita. Amin. Ia memegang pimpinan dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan dalam menghadapi berbagai ujian iman, supaya kita dapat bertahan sampai akhir, karena Tuhan sudah mempersiapkan mahkota kemuliaan untuk kita yang setia dan bertahan sampai akhir. Saya bersyukur dan saya sudah mengalami ini adalah ujian iman. Memang tidak seberapa, ini hanya ujian yang kecil saja, tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya pulang ke Nias itu, tiket mahal Bapak Ibu ya. Jadi saya pulang, saya naik kereta sampai ke Jakarta. Dari Jakarta sampai pulang sampai ke Nias itu naik pesawat. Dari awal saya sudah beli tiket, sudah ambil tekad bulat bahwa saya akan naik kereta dan semua resiko saya akan tanggung. Saya siap untuk menanggungnya. Saya berani, tidak perlu khawatir. Sudah selesai. Sudah mau berangkat, majelis panggil. Bapak Ibu, majelis panggil, jangan Kak Cahaya, kasihan nanti di sana. Masa tidur di stasiun atau di bandara? Harus berangkat jam sekian supaya tidak terlalu lama di sana. Ternyata goyah. Baiklah, saya ikut. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih solusi dari apa yang saya sudah rencanakan. Ada solusi yang lebih baik. Tapi yang terakhir Bapak Ibu, saya pulang dari Nias sampai ke Surabaya, saya tidak kasih tahu kepada para majelis bagaimana proses perjalanan saya. Yang saya kasih tahu, saya pulang tanggal 13, gitu ya. Dan memang saya pulang tanggal 13, tapi saya berangkatnya tanggal 12 dari Pulau Nias, dari Gunung Sitoli. Saya sudah beli tiket dengan tekad bulat
dengan yakin saya beli tiket dari Gunung Sitoli sampai Jakarta. Nanti sampai Jakarta saya harus nginap di sana 1 malam, besok baru berangkat naik kereta sampai ke Surabaya. Coba kalau majelis dengar ini. Pasti mereka bertindak, jangan Kak Jaya. Untung mereka belum dengar, baru dengar sekarang ya. Dan sangat bersyukur Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan itu sebenarnya saya sebagai manusia, kita semua pasti ada rasa ya, rasa khawatirnya ada. Sampai Jakarta itu sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sudah mulai gelap di sana. Besok pagi 8:30 baru berangkat. Lalu sepanjang malam itu tinggal di mana? Saya yakin karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, saya akan tinggal di mana saja, Tuhan ada bersama dengan saya. Itu keyakinan saya. Maka saya tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Berangkat dari Nias pamit. Orang tua bilang, nanti kamu tinggal di mana? Aman, kalau bukan di bandara ya di stasiun. Ada banyak orang rame di sana, aman. Saya bilang begitu. Saya tidak tahu perasaan mereka bagaimana. Mereka ya pulanglah. Saya pulang Bapak Ibu. Di bandara itu saya dititipkan seorang anak perempuan yang ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta. Saya sebenarnya tidak kenal. Ketika lagi check in ditanya, kemana Kak? Ke Surabaya. Oh saya terbangnya ke Jakarta. Oh Jakarta, boleh lihat tiketnya? Kami cocokkan. Oh tiketnya kok sama, pesawatnya sama, tujuannya sama. Terus saudara dari anak perempuan ini yang mau melanjutkan kuliah di Jakarta, dia bilang gini, Kak boleh saya titip adik saya? Dia ini baru pertama sekali keluar dan saya khawatir. Boleh saya titip? Dalam hati boleh banget ya kan? Karena dia bukan anak kecil. Saya tidak perlu gendong kemana-mana. Saya pergi kemana kan dia ikut saya. Aman kan? Aman. Saya bilang, iya enggak apa-apa. Akhirnya kami bareng. Dari kami berangkat, dia ikut terus saya. Dia juga tidak pisah dari saya. Kemana saya pergi ya dia ikut. Sampai kami di Jakarta ambil bagasi, dia ikut saya. Kami ambil bagasi. Intinya kami berjalan baik-baik saja. Dengan iman Bapak Ibu ya. Anak itu sampai Jakarta dijemput oleh keluarganya. Saya antarkan dia bertemu keluarganya. Setelah sampai di sana, lalu kakaknya itu datang bersama dengan suaminya. Mereka terima kasih Kak, terima kasih sudah mendampingi adik kami. Terima kasih sudah menolong dia dalam perjalanan. Intinya terima kasih lah. Saya bilang, ya sama-sama, saya tinggal dulu. Kakak jam berapa pesawatnya? Oh saya tidak naik pesawat, setelah ini saya naik kereta. Tapi besok pagi ke Surabaya. Oh ke Surabaya, kerja apa di Surabaya? Oh saya pelayanan di gereja. Oh iya, malam ini nginap di mana? Saya bilang, oh saya nginap di sini. Kalau nanti sempat, saya naik kereta ke stasiun Senin. Kalau bukan di sini ya mungkin nanti di stasiun. Nggak apa-apa, saya bilang begitu. Nggak apa-apa. Saya mau pergi, kakaknya bilang, Kak nggak boleh, jangan. Dia bilang begitu. Kakak tinggal di hotel saja. Hah? Hotel? Kepikiran Bapak Ibu. Sudah dibilang, hotel? Enggak, terima kasih, saya bilang begitu. Lalu kakaknya ini bilang, Kakak di Jakarta ngapain? Pelayanan gereja itu apa? Kakak hamba Tuhan ya? Saya bilang, iya. Oh hamba Tuhan. Langsung dia omong sama suaminya, enggak apa-apa, izinkan. Kita biarkan aja di hotel. Lalu suaminya bilang, iya kakak tinggal di hotel saja. Saya kayak, di hotel? Bapak Ibu dan Saudara, awalnya nggak ada yang mengganggu dan tidak ada yang mengganggu keputusan saya bahwa saya akan tinggal di situ dan akan bermalam di situ. Tapi setelah mereka bilang harus tinggal di hotel, saya bilang ya sudah. Ternyata kakaknya ini, teman yang saya bawa ini, kakaknya dan suaminya adalah manajer hotel. Jadi mereka yang mengatur hotel itu. Jadi mereka dengan cuma-cuma katakan kepada saya tinggal di situ malam ini, besok baru berangkat.
Bapak Ibu, saya katakan ini ujian iman loh. Dari awal saya bilang, saya akan tetap di sini. Saya percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lindungi. Walaupun dalam hati, jangan sampai saya ketiduran. Nanti barang saya ini hilang semua. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk menghibur. Tuhan punya cara lain untuk menolong. Dia tahu itu cara yang kurang tepat. Ini loh ada yang lebih aman. Kamu tidur di hotel, kamu bisa istirahat dengan tenang. Besok pagi lanjutkan perjalanan. Maka setelah sampai hotel saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk penghiburan ini. Saya bersyukur Bapak Ibu. Itu sebabnya saya katakan, kita boleh menghadapi banyak ujian. Jangan lupa berdoa. Jangan berdoa dengan bimbang, tapi dengan yakin saja. Tuhan pasti buka jalan. Saya sudah alami. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. Ketika menghadapi ujian, ketika kita berdoa, ketika kita yakin, Tuhan pasti buka jalan dan itu yang terjadi. Maka pada pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mengingatkan kita di dalam menghadapi ujian iman, biarlah itu menimbulkan, menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu berbuahkan kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kembali di dalam setiap kami menghadapi ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan bagi kami. Biarlah kami boleh bertekun di dalamnya tanpa bersungut-sungut, tetapi kami dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kami boleh terus berdoa dan memohon hikmat kepada Tuhan supaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan selalu mengandalkan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia sampai akhir, bertahan sampai akhir, bersabar sampai Engkau datang. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Biarlah kita mengambil komitmen bagaimana kita terus tetap tekun di dalam iman kita, sebab iman yang tekun akan memberikan kemenangan. Pujian Hymnos nomor 314, Iman Kemenangan, kita nyanyikan 2 bait. Lawanlah musuh-musuhmu dengan
Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dari himnos nomor 281, Kuserahkan hidupku bagimu. Dan kepada petugas kami persilakan. Ya Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini sehingga dapat dipergunakan di dalam melakukan pekerjaan-Mu, dan kiranya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati bagi kami yang sudah memberi dan juga yang belum sempat memberi. Berkati untuk seluruh umat Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini, dan juga berkati dalam setiap pekerjaan, sehingga semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan warta lisan. Kepada Bapak Majelis dipersilakan. Warta lisan Minggu tanggal 23 Juli 2023. 1. Acara rohani gereja. Kebaktian Minggu tanggal 30 Juli 2023. Untuk kebaktian umum pukul 7.00 WIB dilaksanakan secara offline dan online melalui Facebook Eleos Kes dan channel YouTube Gereja Eleos Surabaya. Untuk sekolah minggu juga pada pukul 7.00 WIB. Kebaktian remaja pemuda pukul 7.00 WIB digabung dengan kebaktian dewasa. Persekutuan doa malam hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 akan diadakan di gereja pada pukul 19.00 WIB.
Pemahaman Alkitab pada hari Kamis 27 Juli 2023 akan diadakan di gereja pada pukul 19.00 WIB. Persekutuan doa akhir bulan hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 akan diadakan di gereja pada pukul 19.00 WIB. Persekutuan doa pagi hari Sabtu 29 Juli 2023 juga diadakan di gereja pada pukul 5.30 pagi hingga jam 6 pagi. Kelompok tumbuh bareng atau ketumbar untuk anak sekolah minggu pada hari Sabtu 29 Juli 2023 diadakan di gereja pada pukul 16.00 WIB. Jemaat yang bertugas dalam kebaktian minggu tanggal 30 Juli 2023, kebaktian dewasa untuk liturgos oleh Saudari Yanti, untuk singer oleh Saudara Yansen dan Saudari Olin, kolektan oleh Saudara Rian dan Saudara Yoyo, pemain musik oleh tim KPP, penerima tamu oleh Ibu Amonika dan Ibu Ribowo. Tema makna perjamuan kudus dengan pembicara oleh Pendeta Yan Pintar Kamlasi STH. Untuk kebaktian anak, pemimpin pujian oleh Pendeta Cahaya dan Kak Sefrita. Pengajar firman Tuhan oleh Kak Sefrita dan Pendeta Cahaya dengan tema cerita Barnabas dan Paulus menderita di Listra. Pelayanan Gembala Sidang. Pada hari ini, Pendeta Peter menghadiri acara peresmian Gereja Eleos Indonesia Jemaat Ngawi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita mendengarkan warta gembala. Persilakan. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan di warta lisan, gembala kita sedang mengikuti acara peresmian Gereja Eleos Indonesia Jemaat di Ngawi bersama dengan beberapa majelis. Ada Pak Kris dan Pak Agung yang ke sana. Kemudian kita bersyukur hari Minggu ini ada yang berulang tahun, Saudara Daniel ya. Tadi ikut ibadah di remaja pemuda di atas. Iya. Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Ibu, di depan kita ini tadi ketinggalan waktu doa setelah firman ada perjamuan kudus minggu depan. Jadi di depan kita ini sensura murum ya. Kita akan berdoa mempersiapkan diri kita dalam minggu ini untuk datang bersama dengan Tuhan, duduk semeja dengan Tuhan pada minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan juga telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah berkorban untuk kami, persiapkan hati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa untuk saudara kami Daniel yang bertambah umurnya pada minggu ini. Terima kasih bahwa Tuhan terus memberkati anak-Mu dalam studinya, keluarganya, kesehatan dan masa depannya. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja Eleos Surabaya di tempat ini. Tuhan berkatilah gereja-Mu, seluruh hamba Tuhan majelis dan seluruh jemaat-Mu dimanapun, baik yang sedang ibadah pada saat ini di gereja-Mu maupun yang ibadah secara online atau dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan memberkati di dalam segala hal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan gereja, juga program-program kegiatan rohani, kiranya juga Tuhan berkati. Acara pemuda pada hari ini akan melaksanakan bakti sosial di Panti Jompo, kiranya juga Tuhan berkati supaya semuanya berjalan dengan baik. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sinode Eleos Indonesia, semua pengurus sinode, majelis dan hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di bawah naungan sinode, juga STT Salem dan Yayasan Eleos Indonesia, kiranya juga Tuhan berkati. Sekolah-sekolah yang ada di bawah naungannya, kiranya juga Tuhan berkati, baik itu playgroup TK, SD, SMP, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Wagir. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, kiranya juga Tuhan berkati saudara seiman supaya tetap teguh di dalam iman mereka kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan negara-negara di dunia, kiranya juga Tuhan berkati. Lebih-lebih bangsa kami di Indonesia ini, tahun depan akan ada
Pesta Demokrat, kiranya juga Tuhan Engkau berkati demokrasi ini supaya suasana juga boleh kondusif. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap langkah kehidupan kami Tuhan pimpin, Tuhan akan sertai kami. Segala pergumulan kami pun percaya Tuhan Engkau Maha Tahu. Itu sebabnya kami yakin Tuhan pasti buka jalan dalam setiap persoalan kami. Ini hidup kami ya Tuhan. 1 minggu ke depan kami percaya hanya Tuhan saja yang selalu bersama dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian hymnos nomor 205, Nyamanlah Nyawaku, kita nyanyikan 2 bait. Yang kedua, walaupun setan mencobai aku tetap tinggal teguh. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujian hymnos nomor 212, Batu Karang Perlindungan, kita nyanyikan 3 bait. Tuhan batu perlindungan, bila topan keras menderu, jiwaku teduh
Yesuslah perlindunganku, lenyaplah segala takutku. Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat tenang, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Meski topan tiup kencang, Yesuslah perlindunganku. Tak pernah ku ditinggalkan, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat tenang, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Selamat pagi Bapak Ibu, ibadah selesai, silakan duduk untuk saat teduh. Tuhan memberkati.